Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sambil lihat-lihat pemandangan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Al-ayah al-hadis sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji kali syukur, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan sisa umur. Kita bisa bertemu kembali, kita bisa menghirup udara oksigen kembali di ini pagi. Atas izinnya kita semua bisa bertemu kembali bersama kami dengan Yayang Yans ya. Di live ini pagi kami berada di suasana yang segar ya, dengan background yang agak segar-segar gitu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya yang udah gabung sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, insya Allah ya. Manjada wajada, gitu kan ya. Siapa kita sungguh-sungguh kerja, maka akan mendapatkan hasilnya yang memuaskan. Para pendengar, pemirsa di mana saja berada, di pagi hari ini alhamdulillah itu semua masih diberikan kesehatan, sehingga dengan sehat itu kita enak tidur, enak makan, pokoknya enak segalanya juga ya yang namanya sehat ya. Sehat itu bisa dikatakan mahal bagi orang yang sedang sakit. Pasti orang sakit berobat itu karena ingin sehat, dan memang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar ke arah kesembuhan ya. Tapi yang namanya berobat kadang sembuh kadang tidak ya. Tapi silakan untuk berikhtiar, sampai itu kewajiban berikhtiar ya. Jika misalkan sudah kesana kemari kita maksimalkan ikhtiar, tetap kita belum keadaan sembuh, maka tawakkatu Allah. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah, yakin dosa-dosa kita yang telah lalu akan Allah ampuni. Jadi jangan berkecil hati, jangan putus asa, apalagi depresi, apalagi stres, kita enggak sembuh-sembuh. Nah itu yang dilarang dalam agama Islam, tidak boleh kita stres ataupun depresi, karena dengan depresi itu bisa berbahaya ya. Obat stres itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berita, kenapa itu ada seorang suami yang tega sekali membunuh dan memutilasi? Itu karena depresi, karena iman dan solusi dari berbagai masalah hanya dia sendiri yang menyelesaikannya. Jadi kalau ada masalah, kita harus runding dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Jangan sampai terkumpul masalah di dalam otak kanan kita ya, sehingga timbul depresi, timbul stres. Makanya di sini kita itu kan makhluk sosial, makhluk zon politikon, makhluk yang memerlukan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Coba saja orang yang meninggal dunia kan, itu memerlukan bantuan orang lain untuk mengurusi jenazah, dari mulai memandikan, mengkafankan, mengubur menyolatkan dan menguburkan juga itu. Makanya kalau misalkan kita punya masalah, jangan diselesaikan dengan secara pribadi, ataupun sama sekali tidak diselesaikan. Kita selesaikan dengan mungkin kita punya saudara, kakak, adik ya, kemudian bibi, uwa, aki,
dan lain sebagainya, kita runding, kita masalah ini selesaikan. Kemudian bisa juga dengan kita mengadu kepada Pak Kiai, Pak Kiai saya punya masalah ini gimana ini, insya Allah Pak Kiai akan ada solusinya ya. Oke. Ya paling tidak kalau solusinya ya dengan cara kita bisa menjadi tenang, tidak tidak mumet ngejelimut masalah di dalam kepala kita. Jadi ini pentingnya kita berinteraksi, sosialisasi, karena kita tuh makhluk sosial, makhluk zon politikon. Bila mana ada masalah, yuk kita rundingkan, yuk kita sama ajak Pak RT gimana ini solusinya Pak RT, ya, Pak RW mungkin bisa itu diselesaikan masalah. Nah itulah mungkin karena depresi itu lahir dari masalah yang tidak kunjung selesai, bahkan menambah masalah seterusnya. Makanya harus runding ya. Oke. Fas'alu ahla dzikri kan, in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal bukakan pintu jalan keluar atau solusi dari masalah-masalah, dari kesulitan-kesulitan. Makanya kuncinya kita harus bertakwa dulu kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membukakan solusi dari berbagai masalah atau kesulitan-kesulitan. Kita harus sadar bahwa masalah itu kan minallah, datangnya dari Allah, diberikan kepada kita ataupun terjadi kepada kita, maka kita harus parudduhu ilallah. Parudduhu ilallah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi kita harus iman dan takwa dengan sebenar-benarnya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Cek tadi oke, kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Penyakit dari berbagai macam kesulitan pasti akan ada obatnya, insya Allah, kalau kita benar-benar berdoa kepada Allah semaksimal mungkin, dan juga kita ikhtiar maksimal mungkin. Kalau perlu minta bantuan kepada saudara kita, ayo kita pecahkan masalah ini, saya punya masalah, yuk kita pecahkan. Minta sama-sama dipecahkan oleh orang banyak, itu silakan ya. Bahkan silakan hubungi Pak Kiai, hubungi para alim ulama, insya Allah akan menjadi penenang, bahkan penyelamat dari yang namanya perbuatan yang keji ya, sehingga tidak terjadi ya. Kalau sudah begini bagaimana kalau sudah nasi sudah menjadi bubur? Wah, ini sudah terlambat. Makanya selalu kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah solusinya akan datang, akan Allah turunkan daripada masalah kesulitan yang kita hadapi. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Jadi modal utama kita harus yakin, optimis ini, kesulitan masalah ini ada solusinya. Jikalau kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Jadi obat
stres, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak depresi, jangan ada masalah kita hanya sendiri saja yang memecahkannya, nggak bisa. Sebab kita itu harus interaksi, harus ada komunikasi, jangan ada diskomunikasi. Harus ada komunikasi dengan saudara kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan orang tua kita kalau masih ada, dengan ulama yang ada di tempat itu, dengan para kiai. Insya Allah akan ada solusi-solusi yang terbaik dari mulut lisan orang yang alim, orang yang memang dia wa may yahsalluha min ibadihi ulama, ya. Dan yang orang yang takut kepada Allah adalah diantaranya para ulama, para kiai, ataupun para ustadz, para guru. Silakan kita runding dengan Bapak RT, dengan Bapak RW. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini mungkinlah kayak karena memang tidak kuatnya keimanan, lemah keimanannya. Makanya di sini penting kita memupuk rohani, bukan cuma sekedar jasmani saja kita yang diperhatikan, bukan saja keduniaan yang diperhatikan, tapi akhirat pun kita harus perhatikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ingat, pendidikan ada dua. Yang pertama pendidikan jasmani, kita makan, kita minum dengan makan minuman yang bervitamin, bergizi, istirahat yang cukup, ya. Kemudian juga olahraga, itu adalah makanan-makanan jasmani kita. Sedangkan makan rohani adalah mengikuti pengajian-pengajian baik yang ada di medsos, yang ada di TKP, tempat kejadian di sana ya, ataupun langsung muwajahah bersama para ustadz guru, ataupun lewat media sosial juga. Sekarang banyak kan macamnya medsos kan. Dengan TikTok kita manfaatkan untuk kebaikan, kita jadikan aset TikTok untuk kita meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Kami juga bukan bisa, tapi kami belajar untuk saling berbagi pengalaman, ya. Kami juga orang yang tidak bisa apa-apa, tapi insya Allah dengan niat dan kerja keras kami, ya, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan pengetahuan ke kami, ya, saya untuk berdakwah di medsos, ya. Waziyadatan fil ilmi, waziyadatan fil ilmi. Nah, itu kan diantaranya Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sering dibaca. Pemirsa, mudah-mudahan ini pagi semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kami nanti juga siang akan live lagi ya dalam qiraatul Quran. Hanya sekedar bukan karena kami bisa, tapi kami belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada saya untuk tahsinul Quran dan sholawatan, ya. Ingat, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Quran karena nanti pada hari kiamat akan datang Quran tersebut sebagai syafaat ataupun penolong kepada orang yang menjadi sahabat Quran. Dan juga membaca sholawat merupakan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda cinta kita kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah juga kita akan mendapatkan syafaat dari mendengarkan dan mengikuti ataupun membacakan sholawat Nabi setiap hari, ya. Apalagi kalau ditahsinkan itu kan lebih enak, ya. Lebih gimana ya, sensasinya mempesona mungkin ya, lebih indah lagi karena kan zayyinu bi aswatikum, perbaiki, itu kata Rasul, perbaiki suara-suaramu, ya.
itu kan perintah juga ya untuk memperbaiki suara. Bahkan kami ada mengadakan acara tahsinul Quran dan sholawat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar cinta terhadap Al-Quran, gemar membaca, gemar mendengarkan, dan nanti pada suatu saat nanti kita, karena memang manusia semuanya tidak akan lama di alam dunia, hanya sekedar kita ngumbara mantara lami hiji waktu membalik ditah balik ku Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke alam barzah karena kita sering mendengarkan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, ataupun hanya sekedar mendengarkan saja dan diikuti dengan hati, ya, maka ya insya Allah di alam kubur kita akan diberikan penerang. Jadi Al-Quran sebagai penerang di alam barzah dan juga sebagai penyelamat nanti di akhirat, ya. Jadi sebagai penolong, syafi'an li ashabi, sebagai memberikan syafaat nanti di hari kiamat, ya. Jadi penting sekali ini ya. Makanya jangan scroll ya. Kalau misalkan sedang ada tayangan-tayangan bacaan Quran, baik dari siapa sajalah pokoknya ya, itu cobalah dengarkan sampai selesai supaya barokah ya. Ya. Itu. Jadi hanya sebentar kok ya, sejenak. Kami membacakan Al-Quran hanya 30 menit saja ya. Berikut sholawatnya ya. Oke. Dan untuk lengkapnya mungkin yang namanya di media TikTok itu hanya disediakan hanya 10 menit saja, sedangkan saya membuat video berdurasi 30 menitan ya. Tapi insya Allah nanti usahakan saya akan membuat video yang 10 menit ya, insya Allah. Akan disetting dulu mungkin ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Saya akan menyapa dulu ini siapa ya. Ada Krisdayanto. Oh ini bukan di Krisdayanti. Ya, Krisdayanto ya sudah bergabung. Terima kasih. Ada yang tahu aja ya sudah bergabung. Ada Iklima 13 gabung. Ada Maida, ada Laila Majnun, ada Nekamput ya, ada Umi Eti ya. Terima kasih udah bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu, kabarnya baik di pagi ya. Oke. Bagi yang akan berpergian lewat dengan kendaraan bermotor, lengkapi surat-surat, helm pakai ya. Kemudian pakai jaket, pakai sepatu biar aman, tidak ada kendala di jalan ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas jalan agar kita selamat sampai tujuan ya. Oke, cek dulu yang namanya surat-surat kelengkapannya ya. Jangan sampai ketinggalan, nanti kan ada polisi, wah kita yang kena ya. Oke. Dan juga jangan kebut-kebutan, sebab ngebut mengundang maut ya. Itu memang benar juga ya. Kita nyantai aja biar lambat tapi selamat. Yang punya kendaraan roda 4 harap juga sama-sama perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya. Hargai pejalan kaki ya. Banyak mengalah lah, yang namanya di kendaraan itu harus banyak mengalah. Kalau tidak mengalah kita bisa terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Harus banyak mengalah, jangan salip menyalip lah gitu ya. Oke. Klakson selalu dibunyikan di tempat-tempat yang memang rawan kecelakaan ya. Di tikungan-tikungan tajam atau banyak anak-anak, coba kita klakson hidupkan ya. Oke. Kemudian bila mana ada lubang di jalanan, jangan menghindarlah kalau misalkan sekiranya bisa mencelakakan orang lain ya. Oke, karena risikonya di jalan raya itu besar sekali ya. Tetap kehati-hatian yang diutamakan, jangan lupa berdoa dulu ya. Kita tinggalkan rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita naik kendaraan, baca doanya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu jangan sampai ketinggalan untuk dibaca ya. Di dalam kendaraan kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir
dengan alhamdulillah, dengan Allahu Akbar yang pendek-pendek saja. Allah, 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 itu dalam kendaraan kita ya, supaya Allah melindungi kepada diri kita ya. Dan juga jangan lupa kita baca ayat kursi supaya tetap ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Yakin kalau hambanya kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, maka makanya kita dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Baca ayat kursi ya, karena itu merupakan dari Al-Quran ya. Insya Allah hikmahnya sering baca ayat kursi, kita akan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Rupanya sekian dari kami di ini pagi udah live ya. Terima kasih yang sudah gabung. Mohon maaf saja ya, di ini pagi udah mengganggu aktivitas para pemirsa dimanapun berada ya. Nah, sebentar dulu ini mau dibacakan dulu. User 943200 sekian 21 udah bergabung. User 943 apa namanya ini, Inan Kneo ya, sudah bergabung. Kemudian Napsiah 111 sudah bergabung. 020 Rehang Oo ya sudah bergabung. 00 aja. Umian sudah bergabung. Umi Eti juga sudah bergabung. Terima kasih ya. Kemudian siapa lagi nih? Rasidah Bukhori ya. Oh, udah bergabung. Terima kasih atas ikut siaran live bersama kami ya. Dengan Yayang Yans, Mama aja sudah bergabung ya. Umi Eti masih eksis. Oke, sudah 101 yang like. Alhamdulillah, jazakumullahu ahsana jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih ya, yang banyak tentunya ya. Oke, banyak rezekinya, panjang umurnya, sehat, lahir batinnya dijauhkan dari mara bencana bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sekian dari kami. Maaf gak semuanya disapa ya. Oke, karena juga kami juga akan melaksanakan aktivitas keseharian, yaitu menghadapi anak didik yang sedang ujian, yaitu kelas 6. Dorong doa mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, juga lulus dalam ujiannya ya. Sudah ujian nanti ada predikat lulus ya, dan juga nilainya pada memuaskan ya. Dorong doa ya. Oke, dan sekali lagi mohon maaf ya, kami akan segera undur pamit karena kami juga akan melaksanakan aktivitas keseharian ya, yaitu mengawas ujian ya. Oke, sekarang sudah online ujiannya pakai HP nih ya. Oke, sudah zaman digitalisasi sekarang mah ya. Mungkin ada juga yang masih manual dengan menggunakan kertas. Rupanya sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anak nih. Ada dedek, buka pantuna. Halo. Halo. Hatur nuhun, terima kasih, thank you, syukron kathiron, kasadayana nya. Insyaallah baris tepang di urang, mudah-mudahan ku Allah ditepangkeun dina engke siang dina acara live qiraatul Quran dan sholawat. Terima kasih para pecinta Quran dan sholawat. Mudah-mudahan banyak barokah ya, dan juga diberikan sehat, panjang umur, dan juga banyak rezekinya, jauhkan dari balai-balai ataupun bencana alam. Dilindungi tetap
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedang sakit baik ringan, sedang ataupun berat Allah segera menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Bibarakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebihnya sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tuh, saudara. Tarik deh. Maaf nih anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Gak nonton. Permios menuju di sisi pantai ya, menghirup udara segar. Menghirup udara segar. Dari Jawa Barat melaporkan. Atur nuhun. Permios. Goodbye.